Kalau kita ngomong Daihatsu di Indonesia, produk terlarisnya nggak jauh-jauh dari Sigra, Grand Max, atau Xenia. Ya ini tiga besarnya. Tapi kalau di negara tetangga, di Malaysia, nggak ada Daihatsu ya, adanya Pero 2. Yang paling laris adalah mobil ini, Pero 2 Myvi. Kalau ini versi Indonesianya ya, Daihatsu Sirion. Yuk kita bahas. Oke, inilah New Daihatsu Sirion ya, versi facelift terbaru yang dijual di Indonesia saat ini. Kalau kita flashback ya ke tahun 2018, sebenarnya Sirion yang generasi ini sudah masuk, jadi sekarang umurnya sekitar 4 tahunan, ya lumayan ya usianya ya. Dan facelift yang pertama itu sudah dilakukan di tahun 2020 di awal pandemi, kalau nggak salah bulan Maret atau April ya, saya lupa. Kalau mau lihat videonya juga bisa cek di sana. Nah, yang ini facelift kedua, dan di facelift yang kali ini jauh lebih niat. Stylingnya lebih banyak berubah, dan di spesifikasinya juga berubah. By the way, yang versi Myvi-nya atau Pero 2-nya itu sudah muncul di Malaysia itu sekitar bulan November tahun lalu. Jadi ya setengah tahunan lebih lah baru masuk sini. Oke, kita bahas perubahan di sisi desainnya dulu. Kita mulai dari bagian depan ya. Oke, kita bahas bagian depannya ya yang berbeda ya. Sebenarnya kalau diperhatikan desainnya sih karena ini facelift ya masih sama aja. Tapi emang beberapa elemen itu ya diberi pembaharuan ya. Contohnya lampu nih. Ini lampunya sama aja. Tapi kalau kita perhatikan ke dalam klasternya, kalau yang dulu itu ada lampu kota yang dia masih halogen gitu ya. Sekarang udah nggak ada. Semua full LED termasuk lampu seinya juga udah LED. Nah, untuk corner sensornya dia juga masih ada. Tapi kalau kita bandingkan dengan Pero 2 Myvi, di sini tuh nggak ada DRL. Jadi yang Myvi itu ada DRL-nya lurus gitu ya. Bahkan kalau teman-teman di Malaysia tuh ngomongnya Myvi Dracula gitu ya. Karena kan kayak taring gitu, kayak taringnya Dracula. Ya kalau masuk sini malah mirip kayak Datsun ini ya, Datsun Go ya. Kalau yang seperti itu. Nah, grillnya kalau kita perhatikan, ini jadi lebih gede. Kalau yang lama tuh cuma segini aja. Sekarang ditarik lagi ke bawah, dan bawahnya ini perpaduan warna gloss, hitam gloss, dengan ada chrome-nya yang minim juga. Di atas juga gloss nih. Jadi kalau kita perhatikan, emang sekarang Daihatsu tuh udah nggak main chrome yang lebay gitu ya. Kalau yang dulu-dulu kan chrome-nya banyak. Yang sekarang chrome-nya bisa dikatakan minimalis banget, dipadukan dengan gloss-gloss warna hitam. Jadi jauh lebih cakep, jauh lebih kerasa sporty. Bukan orang tua, tapi lebih berasa anak muda. Jadi kayak di situ tadi ya, ada tulisannya saudara muda. Nah, bumpernya, kalau kita perhatikan, dia udah pakai perpaduan warna hitam gloss, warna silver, dan ini warna bodinya merah. Jadi ini kelihatan apa ya, nyala banget, kontras banget. Dan kalau diperhatikan desainnya ini kok kayak GK5. Lagi-lagi kayak Honda, kayak kata Grady yang di video review Sirion yang versi lama. Jadi bisa dikatakan perpaduan yang baru ini emang kelihatan jauh lebih minimalis, tapi desain yang bersamaan juga jadi jauh lebih sporty. Tapi memang ada minusnya. Yang di bagian sini sekarang sudah nggak ada fog lamp. Ya mungkin Daihatsu merasa fog lamp nggak terlalu perlu ya. Oke, kita lihat ke sisi samping. Oke, kalau di bagian samping ini ada beberapa poin yang juga berbeda. Pertama, kalian pasti akan dapat New Sirion Sahabat Muda. Ini stiker ya. The Real Perfection dengan orang pakai VR. Nggak, bercanda ya. Ini unit test, jadi dikasih stiker gini karena ini test car. Tapi kalau kita bandingkan dengan versi yang lama, pertama, nih, spion dikasih warna hitam. Kalau yang lama kan senada body ya. Tapi at least memang masih ada lampu seinya. Dan ini model spionnya juga masih sama dengan yang versi lama. Masih ada chrome di sini. Ya, nggak terlalu lebay, jadi ini malah cantik ya, kelihatan manis di antara warna merahnya. Dan yang kelihatan adalah side skirtnya. Jadi perpaduan warna hitam dan warna body lagi, yang kelihatan sekarang di versi ini jadi jauh lebih bold. Jadi kelihatan lebih gede ya side skirtnya. Oke, sisanya sih masih sama aja. Velgnya juga malah masih sama ya dengan yang versi sebelumnya. Yang kata Bang Ridwan di video sebelumnya itu kayak velgnya HRV tipe Prestige. Tapi HRV-nya udah nggak dijual ya. Oke, kita lihat di bagian belakangnya. Nah, di bagian belakang ini perubahannya nggak semasif bagian depannya ya, tapi dibikin senada. Contohnya adalah bumper nih. Bumper belakangnya itu bentuknya jadi kasih garis hitam kayak gini ya, ornamen hitam yang garis vertikal sama seperti di bagian depannya. Dan bagian tengahnya dia masih ada sensor parkir 2 titik, dan posisi plat nomornya masih sama ya dengan versi yang sebelumnya, ada di posisi bawah, dan di sini ada kamera parkir. Kalau kita bandingin dengan yang versi Pero 2, kalau nggak salah kamera parkirnya tuh ada di sebelah sini. Kenapa nggak disamain ya? Ya nggak tau lah, tuh urusannya Daihatsu. Masih ada emblem Sirion di sini, lampunya juga masih sama, ada rear defogger, ada rear wiper, ada rear spoiler yang dia warnanya itu two tone, jadi kasih warna bodi merah, lalu ditambah juga hitam.
Jujur aja bentuknya ini kelihatan cakep ya, minimalis, nggak lebay gitu. Oke, kayaknya itu aja. Bagian belakang ada check fin antena juga. Ya, nggak terlalu banyak perubahannya. Oh ya, satu hal yang kelupaan malah yang paling penting ya. Kita buka kap mesinnya nih. Lumayan ya bobotnya, dan dia sudah dikasih peredam dan sudah juga dicat sewarna body. Jadi lumayan rapi walaupun nggak ada cover. Oke, ini mesin yang sama, dual VVTi, 1NR VE, pakai V ya, bukan F. Kalau FE itu artinya Om Fitriari. Bukan, maksudnya kalau FE itu buatannya Toyota dengan blok mesin yang berbeda, aluminium kalau nggak salah. Kalau VE ini produksinya Daihatsu dengan blok mesin besi maksudnya. Kubikasinya sama 1300 cc, dual VVTi, tenaga dan torsinya akan kita lampirkan karena emang nggak terlalu banyak beda. Tapi yang paling berbeda adalah transmisinya. Karena yang kali ini, akhirnya Sirion dapat transmisi CVT. Kalau kita bandingkan dengan yang lama, yang 4AT dan transmisi manual 5 percepatan itu semua sudah dipensiunkan. Jadi semua yang dijual di Indonesia maupun di Peru 2 itu transmisi maticnya udah pakai CVT. Dan kalau yang di versi Malaysia ada yang pakai mesin 2NR ya, yang 1500, kalau Indonesia nggak ada. Nah, fakta lain yang menarik adalah mobil ini adalah satu-satunya dan juga yang pertama kali Daihatsu non-DNGA yang nggak pakai platform DNGA, tapi udah pakai transmisi CVT. Biasanya kalau yang pakai CVT itu udah DNGA, mulai dari Rocky, Race, Xenia, Avanza itu udah pakai DNGA semua. Yang ini belum DNGA tapi sudah pakai DCVT yang sama dengan Rocky, Race dan kawan-kawannya. Oke, menarik ya. Mungkin next gen bisa pakai DNGA. Sharing platform dengan Yaris mungkin. Nggak tahu ya. Oke, kita masuk ke interiornya. Kita tutup aja. Oke, kita ada di interiornya si Daihatsu Sirion facelift ini, dan sorry mungkin kalau agak sedikit gelap karena kita syutingnya udah mau maghrib ini ya. Demi kalian, biar kalian bisa dapat konten Daihatsu Sirion ini secepat mungkin. Oke, pertama yang paling kelihatan berubah adalah setir ya, karena dia pakai setir baru dan ini setirnya sama dengan setirnya Rocky, Daihatsu Rocky. Jadi bulat gitu, dan di sini ada tombol-tombolnya. Ini untuk audio, lalu ada di sebelah kirinya ini untuk MID, buat telepon dan juga buat trip meter. Ada jajanan warna putihnya. Lampunya udah auto nih. Ini cakep ya. Jadi kita nggak usah susah-susah, tinggal ngikutin aja kondisi di luar. Selain itu, panel instrumennya juga berubah. Dan kalau kalian perhatikan, ini panel instrumennya punyanya Xenia, MID-nya ya. Terus untuk sebelah kanan kirinya odometer dan juga speedometernya, dia kasih iluminasi warna merah dengan jarum warna merah. Emang kelihatan banget konsep mobil ini tuh ke arah sporty, dan MID-nya cukup lengkap. Bahkan untuk pintunya dia udah individual, kita bisa lihat juga setirnya lagi belok atau enggak. Terus ada data-data lain, kita lihat seperti average konsumsi BBM, terus odometernya juga di situ, terus ada penunjuk untuk giginya, cukup lengkap ya. Nah, selain itu di sebelah kanan ada beberapa tombol nih. Yang dulu masih ada, cuma ada ESC, terus pengaturan untuk spion dan juga untuk leveling, headlamp levelingnya. Sekarang ada tambahan idling start stop. Dan juga ada tambahan ionizer, jadi semacam purifier gitu ya. Ini bagus sih, dua poin ini tambahannya, termasuk juga auto headlamp ini termasuk sangat positif. Dan selain itu, spionnya selain dia mechanical-nya bisa elektronik, dia juga bisa electronic retake. Oke, bisa ditutup dari dalam. Nice. Dan di sini door trim dia ada bahan seperti fabric, tapi fabriknya agak sedikit keras ya. Ya udahlah, wajar lah ya. Oke, selain itu di sisi tengah dia masih pakai head unit yang model touchscreen. Sepertinya sih ini model yang agak baru ya. Masih ada ornamen-ornamen warna silver, dan di sini warnanya itu piano black, tapi ada glitternya gitu, sampai ke bawah nyambung. Di bagian sini ini ada lock dan juga unlock, dan juga ada parking sensor, kita bisa nyalamatiin. Dan di sebelah sini kalau yang dulu itu kosong, sekarang ada seat belt reminder buat 2 orang di depan dan juga 3 orang di belakang. Jadi udah komplit ya. AC-nya juga ada sedikit perbedaan tombol. Jadi yang dulu ada memori 1, 2, sekarang ada tombol off di sini. Dan juga dia tuh mekanismenya aja yang digital tapi belum climate control. Ada push start stop engine button, dan juga transmisinya karena sekarang udah CVT bukan D32 lagi tapi DSB. S-nya buat sporty dan B-nya untuk braking. Kalau buat kalian buat di turunan gitu ya, ada engine brake-nya. Kursinya juga masih pakai fabric warna hitam. Handbrake-nya juga masih manual. Oke, itu aja. Di sini juga masih ada colokan buat USB ya, dan juga ada kantong-kantong lagi di sini. Masih sama seperti yang versi-versi sebelumnya. Well, ini improvement yang lumayan sih. Oke, jadi kesimpulannya apa? Setelah kita lihat perubahan di New Daihatsu Sirion facelift ini, sebenarnya ya usianya udah 4 tahun ya. Emang
bentar lagi atau dikit lagi udah waktunya buat ganti model. Mungkin ini facelift terakhir, bisa jadi. Dan bisa dikatakan hampir semua mobil barunya Daihatsu udah pakai DNGA, tinggal ini aja yang belum sama Rasterios. Kalau yang LCV ya seperti Grand Max Luxio ya memang mungkin belum pakai DNGA dalam waktu yang agak lama ya. Nah, mobil ini mungkin jadi pilihan yang cocok buat kalian yang kepengen mobil yang anti mainstream, kepengen city car atau mungkin bisa dikatakan hatchback yang compact gitu ya. Tapi kalian nggak mau dikembarin sama saudara kalian, teman kalian, tetangga kalian. Kalau kalian keluar ke jalan gitu ketemu Brio kan gampang banget. Kalau ketemu ini kan belum tentu gitu ya. Jadi kemungkinan untuk dikembarin tuh lebih kecil ya. Dan gimana pun juga mobil ini banyak keunggulan yang bisa dikatakan lebih unggul dibandingkan dengan lawan-lawannya. Salah satunya juga masalah ruang yang cukup lega ya. Oke, kalau kita perhatikan juga segmen city car ini emang agak sedikit stagnan ya. Ignis juga gitu-gitu aja. Brio juga nambah-nambah styling aja. Dan mobil ini juga baru dapat facelift kali ini. Oke, jadi balik lagi ke kebutuhan kalian. Kalau kalian emang butuh mobil seperti ini mobil yang layak untuk kalian pertimbangkan. Dan ini mobil test car ya. Jadi kita berharap kita bisa nyobain mobil ini soon. Kecuali keduluan sama tim Jakarta ya. Tapi ini kayaknya menarik sih ya. Kayaknya itu aja dari saya kali ini. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh like dan juga komen di bawah. Subscribe buat yang belum dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Mampir-mampir juga ya ke sosial media kita yang lain. Ada Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Ada website juga di autonetmax.com. Dan juga terima kasih banyak buat teman-teman Astra Daihatsu Waru yang udah kasih kita kesempatan untuk bahas mobil baru mereka ini ya. Oh ya, dan terakhir buat kalian yang kepengen banget mobil ini tapi budgetnya belum cukup, pengen warna merah seperti ini ya, ya kalian beli aja yang di belakang tuh. Oke, itu aja dari saya. Sampai ketemu lagi. Bye. Hai pesawat, minta duit dong. Oke.